Halo para penuntut ilmu dan pencari informasi sekalian. Selamat datang di channel Kelas Biologi. Channel pengetahuan yang mencerdaskan anak bangsa. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu pada bab sistem sirkulasi. Pada materi sebelumnya kita telah membahas submateri darah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit memiliki karakteristik dan jenisnya. Karakteristik leukosit memiliki jumlah leukosit dalam darah manusia sekitar 5.000 sampai 10.000 sel darah per milimeter kubik. Leukosit lebih banyak beraktivitas di dalam jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Setelah diproduksi di sumsum tulang merah maupun sumsum tulang kuning, leukosit bertahan di dalam sirkulasi darah hanya 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Leukosit memiliki sifat untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Adapun sifat leukosit yang pertama adalah diapedesis, atau mampu keluar menembus pori-pori membran kapiler menuju ke jaringan. Sifat yang kedua yaitu bergerak amoeboid atau mampu bergerak secara amuba. Sifat yang ketiga yaitu kemotaksis, pelapisan zat kimia oleh jaringan yang rusak, menyebabkan leukosit bergerak mendekati atau menjauhi sumber zat. Sifat yang keempat, leukosit memiliki fagositosis atau mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah tua atau sudah rusak. Jenis leukosit. Selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis leukosit. Berdasarkan ada atau tidaknya granula di dalam sitoplasma, leukosit dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit berdasarkan warna granulosit setelah diberikan pewarnaan. Granulosit dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama neutrofil, yang kedua eosinofil, dan basofil. Neutrofil berjumlah 60% dari jumlah sel darah putih, berdiameter 9 sampai 12 mikrometer, memiliki granula kecil berwarna merah muda dan memiliki nukleus dengan 3 sampai 5 lobus yang dihubungkan oleh benang-benang kromatin tipis. Neutrofil berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif untuk menyerang dan menghancurkan bakteri, virus, dan agen penyebab cedera lainnya. Eosinofil berjumlah 1% sampai 3% dari jumlah sel darah putih, berdiameter 12 sampai 15 mikrometer, memiliki granula yang kasar dan besar, berwarna jingga kemerahan, dan memiliki nukleus dengan 2 lobus. Eosinofil berfungsi sebagai fagosit yang lemah dan berperan dalam pembuangan racun penyebab radang pada jaringan yang cedera. Basofil berjumlah kurang dari 1% dari jumlah sel darah putih, berdiameter 12 sampai 15 mikrometer, bergranula besar, tidak beraturan, berwarna keunguan hingga hitam, dan memiliki nukleus berbentuk seperti huruf S. Basofil ini mengandung histamin yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera dan antikoagulan heparin untuk membantu mencegah penggumpalan darah intravaskuler. Histamin ini adalah senyawa yang dikeluarkan oleh sel mast dan basofil sebagai reaksi terhadap antigen, senyawa kimia, dan kerusakan jaringan. Jenis leukosit yang kedua ialah agranulosit. Agranulosit ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit berjumlah 30% dari jumlah sel darah putih. Sebagian besar limfosit ditemukan di jaringan limfa, berumur hingga beberapa tahun. Struktur limfosit memiliki nukleus bulat berwarna biru gelap yang dikelilingi lapisan tipis sitoplasma dengan ukuran yang bervariasi antara 5 sampai 15 mikrometer. Limfosit berasal dari sel-sel batang sumsum tulang merah, kemudian melanjutkan diferensiasi dan proliferasi di dalam organ lain. Limfosit ini berfungsi dalam reaksi imunologis atau kekebalan tubuh. Ada 2 jenis limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B memproduksi antibodi untuk merespon antigen tertentu, sedangkan limfosit T tidak memproduksi antibodi, tetapi mengenali dan melakukan interaksi dengan antigen melalui protein reseptor di permukaan sel. Limfosit T memproduksi zat aktif limfokin untuk membantu limfosit B
dalam memproses antigen, membunuh sel-sel asing, dan mengatur respon imun. Jenis agranulosit yang kedua adalah monosit, berjumlah 3% sampai 8% dari jumlah sel darah putih. Monosit merupakan sel darah terbesar, berdiameter 12 sampai 18 mikrometer dan memiliki nukleus besar berbentuk seperti telur atau ginjal yang dikelilingi oleh sitoplasma berwarna biru keabuan pucat. Monosit berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif dan bermigrasi melalui pembuluh darah menjadi histiosit atau makrofag yang berumur panjang di dalam jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas komponen penyusun darah yang keempat, yaitu keping darah. Keping darah atau trombosit memiliki karakteristik dan fungsi di dalam tubuh yang berhubungan dengan mekanisme pembekuan darah. Karakteristik trombosit yang pertama merupakan fragmen sel tidak bernukleus berasal dari megakariosit yang sangat besar di dalam sumsum tulang, berjumlah 15.000 sampai 40.000 butir sel per milimeter kubik darah, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran setengah dari sel darah merah atau berdiameter 2-4 mikrometer, tidak berwarna dan mudah pecah jika disentuh benda kasar. Sitoplasma trombosit terbungkus oleh membran plasma, mengandung berbagai jenis granula yang berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit merupakan struktur yang sangat aktif di dalam darah, berumur 5-9 hari. Trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag di dalam hati dan limpa pada saat darah melewati organ tersebut. Adapun fungsi trombosit adalah dalam hemostatis atau penghentian pendarahan, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Jika pembuluh darah terpotong, trombosit pada sisi yang rusak akan melepaskan serotonin dan prostaglandin yang menyebabkan otot polos pembuluh darah berkontraksi, sehingga terjadi penyempitan ukuran lubang pembuluh darah yang mengurangi kehilangan darah. Trombosit akan membengkak menjadi lengket dan menempel pada serabut kolagen dinding pembuluh darah yang rusak untuk membentuk sumber trombosit, sehingga dapat mengurangi pendarahan sampai proses pembekuan darah terbentuk. Mekanisme pembekuan darah pada manusia. Apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit atau keping darah akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar dan pecah sehingga mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase. Trombokinase bersama-sama dengan ion Ca2+ dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadi pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Apa itu zat antigen warisan? Antigen ialah berupa protein, polisakarida, atau molekul lainnya yang dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam plasma darah. Reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan sel darah merah. Maka antigen disebut aglutinogen, sedangkan antibodi disebut aglutinin. Di dunia ini sebenarnya ditemukan sekitar 46 jenis antigen, kan tetapi yang sangat dikenal hanya antigen A, B, O, dan rhesus. Seperti halnya di Indonesia, yang dikenal adalah sistem golongan A, B, dan O. Golongan sistem darah ABO ditemukan oleh ilmuwan Austria bernama Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO dilakukan berdasarkan ada atau tidaknya antigen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit, serta antibodi
tipe anti-A dan tipe anti-B di dalam plasma darahnya. Penggolongan darah sistem ABO dapat dilihat pada struktur tabel berikut. Penggolongan darah yang kedua ialah penggolongan darah sistem RH atau resus. Penggolongan darah sistem resus ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Weiner pada tahun 1940 telah melakukan riset dengan menggunakan darah kera resus atau maca mulata, yaitu spesies kera yang banyak dijumpai di India dan Cina. Penggolongan darah sistem resus berdasarkan ada atau tidaknya aglutinogen RHD dan permukaan sel darah merah. Antigen RHD berperan dalam reaksi imunitas tubuh. Individu yang memiliki antigen RHD disebut resus positif, sedangkan individu yang tidak memiliki antigen RHD disebut resus negatif. Individu resus negatif tidak memiliki agglutinin anti-RHD dalam plasma darahnya, tetapi akan memproduksi agglutinin anti-resus D jika bertemu dengan darah resus positif. Karena di Indonesia tidak familiar dengan sistem golongan darah resus, maka kita akan lebih fokus di sistem golongan darah ABO dan kita akan menguji golongan darah. Uji golongan darah dilakukan dengan menggunakan serum. Uji golongan darah sistem ABO menggunakan serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Sementara itu, untuk uji golongan darah sistem resus menggunakan serum anti-D. Analisis golongan darah dilakukan berdasarkan hasil reaksi penggumpalan darah terhadap jenis serum yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat hasil reaksi tes golongan darah sistem ABO dan resus pada tabel berikut. Apabila positif, maka menunjukkan darah menggumpal. Jika negatif, menunjukkan bahwa darah tidak menggumpal. Sampai di sini, apakah kalian paham dengan tabel ini dan sistem penggolongan darah ini? Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Transfusi darah ini adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Transfusi darah bertujuan untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu, misalnya kehilangan darah dalam jumlah besar akibat dari trauma, operasi, atau tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Transfusi darah juga dapat digunakan untuk mengobati anemia berat. Orang yang memberikan darah disebut donor, sedangkan orang yang menerima darah disebut resipien. Golongan darah O disebut donor universal karena golongan darah O tidak memiliki agglutinogen untuk digumpalkan, sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah, asalkan volume transfusinya sedikit. Golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki agglutinin dalam plasma darahnya yang akan menggumpalkan darah, sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah. Organ peredaran darah. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia, yaitu terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan, berbentuk seperti kelucut tumpul dengan puncak di bawah miring ke sebelah kiri, letak di antara kedua paru-paru, dan berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Berat jantung orang dewasa sekitar 220 gram sampai 260 gram. Jantung dan pembuluh darah besar dibungkus oleh membran perikardium. Perikardium ini merupakan kantong yang terdiri atas lapisan ganda yang dapat membesar dan mengecil dan mengandung cairan perikardial serta melekat pada diafragma, sternum, dan pleura atau lapisan pembungkus paru-paru. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium merupakan bagian luar yang menutup permukaan jantung, sedangkan miokardium merupakan bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung dan mampu berkontraksi untuk memompa darah. Endokardium adalah bagian dalam yang tersusun dari lapisan endotelium. Sel-sel otot jantung mengalami modifikasi membentuk sistem penghantar rangsangan yang mengatur denyut jantung. Rambatan rangsangan terjadi dari satu sel otot jantung ke sel lainnya. Serat Purkinje merupakan sel-sel otot jantung khusus yang berperan dalam sistem penghantar rangsangan yang terdapat di bawah endokardium. Otot jantung akan berkontraksi secara ritmis dan terus-menerus
memompakan darah melalui sistem sirkulasi. Kerja otot jantung diatur oleh sistem saraf otonom atau saraf tidak sadar, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik bekerja mempercepat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatik memperlambat denyut jantung. Jantung memiliki 4 ruangan, yaitu atrium atau serambi kanan dan kiri, serta ventricle atau bilik kanan dan kiri. Atrium kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interatrial. Dinding atrium relatif tipis. Atrium menerima darah dari vena yang membawa darah kembali ke jantung. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh kecuali paru-paru. Sementara itu, atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Ventricle kanan dan kiri dipisahkan oleh septum interventrikuler. Ventricle berdinding tebal sehingga mampu mendorong darah keluar dari jantung menuju arteri yang membawa darah meninggalkan jantung. Ventricle kanan memompa darah menuju ke paru-paru melalui batang pulmonari. Sementara itu, ventricle kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dinding ventricle kiri lebih tebal 3 kali lipat daripada dinding ventricle kanan. Pada jantung juga terdapat katup jantung yang terdiri atas katup trikuspid dan katup bikuspid. Katup trikuspid terletak di antara atrium kanan dengan ventricle kanan dan memiliki 3 daun katup. Katup bikuspid terletak di antara atrium kiri dan ventricle kiri. Katup ini berfungsi mencegah aliran balik sehingga darah dari ventricle kiri tidak kembali ke atrium kiri. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sistem pengaturan jantung. Jantung memiliki sifat otoritmisitas, yaitu mampu berkontraksi atau berdenyut secara ritmis dan terus-menerus akibat potensial aksi yang dihasilkannya sendiri. Sel-sel jantung yang mampu melakukan otoritmisitas terletak di tempat-tempat sebagai berikut. Yang pertama adalah nodus sinuatrialis. Yang kedua adalah nodus atrioventricle. Yang ketiga adalah berkas His dan serat Purkinje. Nodus sinuatrialis atau nodus SA merupakan suatu daerah kecil khusus di dinding atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. Nodus atrioventricle atau nodus AV merupakan suatu berkas kecil sel-sel otot jantung khusus yang terletak di dasar atrium kanan dekat septum, tepat di atas pertemuan atrium dan ventricle. Nodus AV memiliki potensial aksi 40-60 denyut per menit. Berkas His atau berkas atrioventricle merupakan sel-sel khusus yang berasal dari nodus AV dan masuk ke septum intervertical. Serat Purkinje merupakan serat-serat halus terminal yang menjulur dari berkas His dan menyebar ke seluruh myocardium ventricle. Organ penyusun sistem peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran tertutup dan bercabang yang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 macam, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan, yaitu tunika eksterna, tunika media, dan tunika intima. Tunika eksterna atau tunika adventitia merupakan lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan berfungsi menguatkan dinding arteri. Tunika media merupakan lapisan tengah yang terdiri atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Tunika intima adalah lapisan dalam yang tersusun dari sel-sel endotelium. Arteri yang terbesar adalah aorta dan arteri pulmonalis. Kapiler atau pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus berdiameter sekitar 0,008 mikrometer serta berdinding sangat tipis sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Dinding kapiler tersusun dari selapis endotelium. Kapiler menghubungkan arteriola dengan venula.
Area kapiler di seluruh tubuh sangat luas, diperkirakan sekitar 7.000 meter persegi pada orang dewasa. Ada bagian tubuh yang tidak memiliki kapiler, yaitu rambut, kuku, tulang rawan, dan kornea mata. Fungsi kapiler antara lain sebagai penghubung antara arteri dengan vena, mengambil zat-zat dari kelenjar, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan, menyerap zat makanan dari usus, menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Pembuluh darah yang ketiga adalah vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Struktur lapisan pada dinding vena seperti pada dinding arteri, tapi jumlah otot polos dan serabut elastisnya lebih sedikit, dan jaringan ikat fibrosa berjumlah lebih banyak. Vena memiliki dinding yang tipis dan dapat mengembang, menampung 75% total darah, mengembalikan darah ke jantung dengan tekanan yang sangat rendah, serta memiliki katup-katup seperti kelopak yang muncul dari dalam. Katup pada vena berfungsi untuk mencegah aliran bari, sehingga darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Sistem vena terdiri atas venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Venula berhubungan dengan kapiler. Vena berukuran besar yang masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu yang pertama vena cava superior, merupakan vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas, leher, dan kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Vena berukuran besar yang kedua adalah vena cava inferior, merupakan vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah, kemudian masuk ke atrium kanan. Vena yang ketiga adalah vena pulmonalis, vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru kemudian masuk ke atrium kiri. Apakah kalian dapat memahami materi yang barusan disampaikan? Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Untuk selanjutnya kita akan membahas mekanisme peredaran darah manusia. Mekanisme peredaran darah manusia ada 2 macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil atau pendek, dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar atau panjang. Sistem peredaran darah pulmonalis yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Mekanismenya adalah sebagai berikut: ventricle berkontraksi, kemudian katup trikuspid tertutup, selanjutnya katup semilunar arteri paru-paru terbuka, dan darah kaya karbon dioksida dari ventricle kanan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan darah mengambil oksigen di paru-paru. Selanjutnya, darah kaya oksigen dibawa oleh vena pulmonalis kembali menuju ke atrium kiri. Dari atrium kiri, selanjutnya ventricle berelaksasi, katup bikuspid terbuka, dan darah mengalir ke ventricle kiri. Sistem peredaran yang kedua adalah sistem peredaran darah sistemik, yaitu merupakan sistem peredaran darah dari jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: ventricle berkontraksi, katup bikuspid tertutup, dan katup semilunar aorta terbuka. Darah kaya oksigen dari ventricle kiri masuk ke aorta. Darah kaya oksigen dibawa oleh arteri diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, dan darah melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh. Darah kaya karbon dioksida dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan, kemudian ventricle berelaksasi, katup trikuspid terbuka, dan darah mengalir ke ventricle kanan. Begitulah mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Apakah kalian pernah melakukan tes tekanan darah? Tekanan darah itu adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Alat ukur untuk mengukur tekanan darah yaitu tensimeter dan stetoskop. 120 menunjukkan angka sistol dan 80 adalah diastol. Sistol adalah tekanan naik sampai puncaknya, sedangkan diastol merupakan tekanan turun sampai titik terendah. Tekanan darah normal yaitu sistol sebesar 120 mm hemoglobin dan diastol sebesar 80 mm hemoglobin. Nah, teman-teman sekalian, itulah materi pembahasan tentang sistem peredaran darah. Bagaimana? Apakah kalian sudah dapat memahaminya? Saya yakin kalian dapat memahaminya.